Chapter 1658. Angin debu kayu, lihatlah Rose dengan mata pemujaan, kamu sangat baik sehingga kamu bisa melihatnya. Tapi Mawar menatap Yan Liuye. Apakah kamu ingin melanjutkan? Yan Liuye tampak jelek, dan Rose berkata sambil tersenyum, sekarang, aku telah memenangkan 40 botol darimu, atau, taruhan berikutnya, kita akan bertaruh 40. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang bersemangat, dan angin debu kayu juga berteriak, kamu rumah judi, berani. Adegan itu penuh dengan kegembiraan, dan Yan Liuye berkata dengan dingin, bertaruh. Dealer itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Namun, Yan Liuye memberitahu dealer, buat aku semua palsu. Ah, bankir itu tercengang, dan Yan Liuye berseru, diamlah untukku. Dealer harus melakukan hal yang sama. Dia membuat gerakan kecil di bawah meja. Kemudian Tuan ke-6 Yan menatap Rose dan mencibir, ayo, kali ini, 40 botol untuk berjudi. Rose akan bertanya pada Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, semuanya palsu. Rose tercengang, tetapi dia tidak akan menanyai Lin Tian, tetapi menatap mereka yang tercengang. Yan 6 Ye tersenyum aneh, katakan, yang mana? Debu kayu, angin dan lainnya juga menantikan untuk melihat Rose, tetapi Mawar menggigit giginya, tidak ada yang nyata di meja ini. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian terkejut, dan bankir itu sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Tuan ke-6 Yan tersenyum dan berkata, apakah kita semua akan berlibur? Ya, itu semua palsu. Tidak ada yang nyata. Bagaimana saya bisa menebak? Mawar itu menatap Yan 6 Ye ini. Yan Liuye secara alami tidak akan mengakuinya, tetapi bersenandung, jika kamu tidak bisa menebak, kamu tidak bisa menebak. Selesai mengatakan, Yan 6 Ye masih ingin memulai, pegang lengan Mawar ini sekali dan katakan, bersedia berjudi dan mengaku kalah, serahkan. Rose marah. Kamu selingkuh. Anda ingin saya membayar. Selingkuh. Apakah Anda memiliki bukti? Yan 6 Ye itu bersenandung dengan cara, dan Mawar menunjuk ke sana dan berkata, itu salah, jangan percaya bahwa Anda menggunakan kayu yuan abadi untuk mendeteksi. Petik 2. Kamu bilang palsu itu salah. Aku akan melakukannya. Yan Liuye mengabaikannya sepenuhnya. Pada saat ini, Mu Chen Feng mengeluarkan sepotong kayu sianyuan dan menyapunya di botol-botol satu persatu, hanya untuk menemukan bahwa semuanya palsu. Orang-orang di tempat kejadian segera menatap Yan Liuye, tetapi Yan Liuye tidak menyangka angin debu kayu akan keluar dan membuat masalah. Dia berkata kepadanya, jangan membuat masalah, Tuan Kayu. Angin debu kayu, saya paling benci, hanya karena Anda rumah judi jadi tidak beroperasi. Orang-orang di ruangan itu bersorak, dan orang-orang di luar kotak penasaran dengan apa yang terjadi, jadi semakin banyak orang yang bergabung. Ketika publik tahu bahwa Yan Liuye selingkuh, mereka bercanda satu persatu. Beberapa orang masih menertawakannya. Aku tidak menyangka rumah judi Wanji akan seperti ini. Saya tidak tahu berapa kali kami terjebak. Untuk sementara, reputasi rumah judi Wanji jatuh, dan penampilan Yan Liuye jelek. Adapun Rose menatapnya, jangan lepaskan. Lepaskan. Orang-orang di tempat kejadian berteriak, dan Yan Liuye harus meletakkan tangannya, sementara angin debu kayu berteriak, tidak bersamanya 40 botol. Yan Liuye sangat marah sehingga dia meminta orang untuk memberikan 40 botol untuk Mawar, dan Mawar membuat 80 botol. Tentu saja, dia senang, tetapi dia tahu bahwa akan sulit untuk datang ke permainan judi ini di masa depan. Jadi Rose tersenyum pada Yan Liuye dan berkata, di masa depan, rumah judi Anda harus waspada terhadap saya. Kamu dipersilakan kapan saja, kata Yan Liuye dengan marah. Rose tersenyum dan bangkit untuk membawa Lin Tian pergi. Karena itu, rumah judi Wanji menjadi topik hangat di seluruh kota. Namun, angin debu kayu di jalan mengganggu bangkit dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo, katakan padaku cara menebak. Tidak bisa mengatakannya. 100 miliar, tidak bisakah kamu mengatakan itu? Angin debu kayu itu tertekan, dan Lin Tian berpikir angin debu kayu ini cukup keras untuk ditarik. Jadi Lin Tian memberitahu Rose, katakan padanya. Rose menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi atas permintaan Lin Tian, dia harus memberitahunya situasinya. Angin debu kayu wajah terkejut melihat Lin Tian, apa, kamu? Ada pertanyaan. Angin debu kayu menggelengkan kepalanya, tidak diragukan lagi, hanya, bagaimana kamu melakukannya? Jiwa saya relatif kuat dan persepsi saya relatif kuat, jadi saya menebak semuanya dengan akurat. Lin Tian tersenyum percaya diri. Tapi kamu bahkan tidak memiliki senge.
Saya tidak abadi, tetapi saya memiliki jiwa yang kuat. Apakah ada konflik? Lin Tian bertanya pada angin debu kayu sambil tersenyum. Debu kayu berangin setelah mendengarkan untuk melihat Rose, dan Rose berkata sambil tersenyum, dia tidak berbohong. Angin debu kayu segera senang melihat dua orang, pergi ke rumahku, hari ini aku harus memperlakukanmu dengan baik. Rose menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, ayo pergi. Kemudian angin debu kayu dengan senang hati mengambil mereka, tetapi Rose memberitahu Lin Tian, saudaraku, mengapa kamu ingin memberitahunya? Menurutku dia teman baik, bukan? Lin Tian tersenyum, dan bangkit ragu-ragu, tapi mengapa kamu ingin pergi ke kediaman seseorang? Aku bilang, cocok untuk menjadi teman. Tentu saja, itu adalah kekuatan di belakangnya, dan juga cocok untuk menjadi teman. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Ketika Rose mendengar ini, dia berkata kepada Lin Tian, sebaiknya kamu menyerah pada ide itu. Keluarga kayu tidak hanya kaya, tetapi juga eksklusif. Sulit bagi orang luar untuk mencoba memenangkan hati mereka. Oh, bukankah mereka berteman? Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa Mawar memimpin secara langsung. Aku tidak menakut-nakuti Anda. Ada banyak pelanggan di keluarga kayu ini, dan mereka semua sangat baik. Bahkan 3 keluarga abadi tidak berani melawan keluarga kayu ini. Lin Tian tidak memikirkan keluarga kayu dan asal-usulnya, tetapi Rose melanjutkan, jadi, banyak orang ingin memenangkan keluarga kayu, tetapi mereka tidak berhasil, kecuali Anda adalah tamu pintu untuk orang lain, mereka akan memikirkannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, pergi dulu, mungkin kamu akan mendapatkan banyak. Hanya menyukai Lin Tian, tetapi Lin Tian ingin memenangkan hati keluargamu. Secara alami, dia ingin meminjam pengaruh besar keluargamu untuk mempelajari lebih lanjut tentang tujuan utama orang-orang dari semua lapisan masyarakat, untuk menentukan apa yang ingin dilakukan pria di belakang Kaisar Baiyuan. Namun, angin debu kayu tidak tahu, tetapi juga dengan senang hati membawa pulang Lin Tian dan berduanya. Tapi Yan Liuye dari rumah judi dunia dengan marah kembali ke rumah Yan. Di keluarga Yan, sekelompok tetua memarahi Yan Liuye. Beberapa orang masih berkata, saya katakan Yan Liu, Anda adalah generasi muda yang paling cakap di keluarga Yan. Mengapa kamu gagal hari ini? Beberapa orang juga memarahi, beraninya kamu mengelola rumah judi di masa depan jika kamu begitu mampu. Yan Sixie ini terlihat jelek, semuanya paman, kali ini lebih istimewa. Istimewa, kau memberitahuku. Apa yang istimewa? Satu orang bertanya, dan yang lain mengikutinya. Sayang sekali menipu dalam permainan judi, kamu tahu. Lebih banyak orang berkata, saya tidak terampil seperti seorang pria, tetapi saya harus selingkuh. Sekarang apakah tidak apa-apa? Semua orang tahu bahwa rumah judi kami telah membodohi dirinya sendiri. Petik 2. Yan Liuye menggigit giginya dan berkata, aku akan mendapatkan wajahku kembali. Kembali, sekarang rumah judi kami dikatakan sebagai rumah judi pembohong. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Semua orang mulai bertarung melawan Yan Liuye. Sampai sebuah suara keluar dari aula, oke, berhentilah membicarakannya. Semua orang melihat keluar aula. Chapter 1659. Pada saat ini, seorang pria parubaya berminyak keluar, dan orang-orang melihatnya dan berkata kepadanya dengan hormat, Tuanku. Ayah, kata Yan Liuye dengan hormat kepada pria di depannya. Semua orang ada di sini, jadi saya tidak punya banyak omong kosong. Aku akan mencoba menemukan cara untuk membuat janji dengan pengemis kecil ini. Tuan keluarga Yan tegas dalam caranya. Ayah, apa yang kamu minta dia lakukan. Bertaruh lagi, dan kamu harus menang. Tuan keluarga Yan berkata, tetapi Yan Liuye mengerutkan kening, saya telah menggunakan semua cara yang saya bisa. Selain itu, dia mungkin tidak datang. Taruhannya tinggi, dia akan datang. Adapun sarananya, tidak ada sarana. Tidak berarti, Yan Liuye tidak tahu apa yang dia maksud, dan pemimpin keluarga Yan berkata, pada saat itu, saya akan berada di rumah judi, sehingga semua orang dapat melihatnya. Saya tidak perlu menyiapkan sarana apapun. Tapi dia akan menang. Yan Liuye takut, dan Tuan Yan berkata, jangan khawatir, saya akan mengatur susunan di rumah judi, sehingga semua orang dapat memasuki susunan kami secara tidak sadar dan melihat permainan yang berbeda. Yan Liuye ragu, ayah, apa maksudmu? Aku ingin dia hancur. Kepala keluarga Yan berhati dingin, dan Tuan ke-6 ragu-ragu, ayah, apakah kamu akan melakukannya? Pada saat itu, saya akan membiarkan dia mengakui bahwa dia selingkuh di depan semua orang,
sehingga kita dapat membalikkan keadaan dan mendapatkan kembali reputasi kita. Kepala keluarga Yan berkata, dan Tuan ke-6 mengangguk setelah dia mengerti, kalau begitu aku akan mengatur seseorang untuk mengundangnya. Baiklah, aku akan pergi ke rumah judi untuk mengaturnya. Ketika Tuan keluarga Yan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan Tuan ke-6 Yan segera mengirimkan surat undangan. Pada saat ini, Lin Tian dan saya baru saja tiba di rumahmu, tetapi beberapa orang di rumahmu membicarakannya. Sementara Mawar duduk di sana, dia tidak nyaman. Saudaraku, Lin mendengar itu. Rumah kayu ini tidak ramah bagi kita. Jangan terburu-buru. Lin Tian tenang, tetapi Mawar tidak punya pilihan selain menunggu. Mu Chen Feng kemudian menarik kakak laki-lakinya untuk datang. Itu adalah pemuda yang dewasa dan mantap dari Mu Chen Feng, dan juga putra tertua di sini, Mu Nanfeng. Mu Nanfeng tidak sehip hop Mu Chen Feng, atau sedekat dengan orang-orang seperti Mu Nanfeng. Dia bahkan berkata kepada Mu Chen Feng dengan wajah serius, sudah kubilang, adik laki-laki, bahwa kamu tidak diizinkan membawa orang luar ke sini. Jika kamu memberitahu ayah, kamu sudah selesai. Kakak laki-laki, mereka bukan orang luar, tapi teman-temanku. Apalagi mereka berada di rumah judi. Mereka dapat dengan mudah membedakan cairan peri kayu. Rumah judi, apakah Anda bertaruh lagi? Angin selatan kayu ini terlihat jelek, dan angin debu kayu memalukan. Kakak, jangan katakan ini, atau membicarakannya. Apa yang mereka katakan? Sekelompok teman, keluar dari sini. Mu Nanfeng itu jelas membenci teman Mu Chen Feng. Suasana debu kayu mendesak untuk, saudaraku, mereka adalah temanku. Setiap kali Anda membawa seorang teman, itu bukan untuk menipu Anda dalam hal uang, itu untuk menipu Anda dalam hal makanan dan minuman, itu untuk menyelinap pergi ketika ini sesuatu. Angin selatan kayu menatap jalan, dan angin debu kayu dengan cara tertekan. Kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa mengatakan temanku seperti ini? Mu Nanfeng tahu bagaimana temperamen adik laki-lakinya, jadi dia memandang Lin Tian dan kedua orangnya, kalian berdua, aku tidak pemarah, tapi aku masih ingin mengatakan, menurutmu adik laki-lakiku tidak bodoh, kamu bisa mendekatinya dan membiarkannya memberimu uang. Ketika Roston tidak senang, dia bangkit dan berkata, aku bilang Mu Nanfeng. Jika kakakmu tidak menarik kami tidak akan datang. Angin debu kayu dengan cepat meminta maaf, Mawar, jangan bersemangat, aku dan saudaraku, bicaralah dengan baik. Selesai mengatakan, angin debu kayu melihat ke arah angin selatan kayu, kakak, bisakah kamu memberiku wajah? Bagaimana wajahmu? Hilangkan ini dan itu setiap hari. Mu Nanfeng memiliki semacam jalan napas yang membenci besi tetapi bukan baja. Angin debu kayu tertekan hingga ekstrim, dan kemudian berlari ke murid itu berkata, dua anak, keluarga Yan mengirim undangan. Undangan apa? Murid itu berkata, ini untuk Mawar. Angin debu kayu segera berlari, mengambil undangan, dan kemudian membawanya ke naik, dan Mawar penasaran untuk membukanya. Ketika dia melihat isinya, Mawar memberikannya kepada Lin Tian dan berkata, rumah judi ini harus bertaruh, dan kali ini 500 botol. Jika saya menang, mereka memberi saya 500 botol cairan peri kayu, tetapi jika saya kalah, kami menang kembali. Ketika Lin Tian mendengar 500 botol, dia langsung tergerak, dan Mu Chen Feng menatap, apa? 500 botol, bagaimana bisa? Angin debu kayu datang untuk melihatnya dengan cepat dan berkata, seluruh kota 10.000 batas tidak memiliki lebih dari 1.000 botol cairan peri kayu. Mereka bahkan menggunakan 500 botol sekaligus. Dari mana semuanya berasal? Petik 2. Tidak peduli di mana kita mendapatkannya, kita akan tahu. Ross menjadi bersemangat dan menatap Lin Tian. Lin Tian kemudian berdiri dan tersenyum, tanpa diduga, kami tidak diterima. Ayo pergi ke rumah judi. Suara Rosen, dan kemudian melihat ke arah angin selatan dan berkata, angin selatan, dengar, kita tidak akan datang lagi. Setelah itu, Mawar membawa Lin Tian dan pergi. Ketika angin kencang, dia menatap Mu Nanfeng. Saudaraku, kamulah yang membuatnya. Mu Nanfeng tidak berpikir dia salah. Dia berkata kepada Mu Chen Feng, belum berlatih. Angin debu kayu ingin mengubah pandangan kakak laki-lakinya tentang Lin Tian dan kedua orangnya, jadi dia berkata, kakak laki-laki, kamu pergi denganku sekali. Kemana? Rumah judi. Angin debu kayu berkata, dan angin selatan kayu melotot, tidakkah kamu melihat? Keluarga Yan mendirikan biro untuk membiarkan mereka kalah. Apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Tidak, mereka pasti akan menang. Kayu debu angin afirmasi cara, tetapi kayu angin selatan tidak percaya, Anda bermimpi.
Kakak laki-laki, pergilah. Jika kamu kalah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan nanti, oke? Angin debu kayu bertiup. Mu Nanfeng menatap Mu Chen Feng dengan dua mata, benarkah? Ya, itu benar. Mu Nanfeng berdiri dan berkata, aku akan pergi dan melihat-lihat denganmu jadi bahwa kamu bisa mematuhiku di masa depan. Angin debu kayu sangat gembira, segera tarik angin selatan kayu ke rumah judi. Ketika Lin Tian dan Rose datang ke rumah judi, sudah ada banyak orang di sana. Jelas, itu telah menyebar. Apalagi ketika beberapa orang mengatakan 500 botol cairan peri kayu, mata mereka merah. Saat ini, Yan Liuye menunggu di pintu sampai dia melihat kedua pria itu dan mencibir, pengemis kecil, kupikir kamu tidak berani datang. Anda harus bertaruh. Saya yakin saya akan datang. Rose berkata sambil tersenyum. Yan 6Ye senyum aneh, lalu masuklah Rose segera masuk dengan Lin Tian, dan Lin Tian segera merasa ada 4 susunan di dalamnya. Kamu bahkan sudah mengatur susunan. Lin Tian terkekeh di dalam hatinya, tetapi yang lain tidak tahu. Jelas, orang yang mengatur susunan tidak sederhana. Pada saat ini, tuan keluarga Yan turun dari lantai atas dan tersenyum pada Rose. Ini dia. Aku tidak menyangka tuan keluarga Yan akan datang. Mawar itu tersenyum pada pemimpin keluarga Yan, dan pemimpin keluarga Yan berkata sambil tersenyum, jika Anda memenangkan begitu banyak dari kami, bagaimana kami bisa menang kembali? Oh, bagaimana jika saya kalah lagi? Petik 2. Jika kami benar-benar kalah, kami ingin kalah, tetapi jika Anda kalah, Anda harus menyerahkan yang sebelumnya. Yakinlah, Rose menertawakan tuan keluarga Yan. Tetapi orang-orang di sekitar membicarakannya, dan kemudian angin debu kayu menarik angin selatan kayu. Pemimpin keluarga Yan berkata sambil tersenyum, dua tuan muda dari keluarga kayu, apakah kamu juga di sini? Aku datang untuk melihat bagaimana mereka kalah, kata Mu Nanfeng tidak. Sabar angin debu kayu buru-buru dan Rose dua orang mengatakan perjudian mereka sendiri dan kakak laki-laki mereka. Jadi angin debu kayu berkata kepada Lin Tian, saudaraku, apakah aku bisa bebas di masa depan tergantung padamu? Tapi mereka bertanya-tanya mengapa angin debu kayu mengatakan ini kepada seorang pemuda di samping Rose. Tuan keluarga Yan tersenyum, ayo mulai. Chapter 1660. Angin debu kayu segera memimpin untuk menyemangati Lin Tian dan kedua orangnya. Di satu sisi, wajah angin selatan kayu gelap, dan dia berbisik kepada angin debu kayu, kamu adalah pria dari keluarga kayu. Bisakah kamu tidak begitu memalukan? Saat ini, adegan itu penuh dengan kebingungan. Angin debu kayu pura-pura tidak mendengarnya. Mu Nanfeng harus berkata, kamu adalah keluargamu, bisakah kamu begitu memalukan? Saudaraku, ini rumah judi. Siapa yang peduli dengan identitasmu? Angin debu kayu membenci, tetapi angin selatan kayu ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Langsung menatap, kalau begitu tunggu mereka kalah, lalu biarkan kamu kembali diam. Debu kayu angin mendengarkan, segera tersenyum berkata, kakak laki-laki, kamu tidak berpikir, masalah yang mustahil. Mu Nanfeng tidak ingin berdebat dengannya. Bagaimanapun, dia tidak berpikir Lin Tian dan istrinya akan menang. Saat ini, ada 500 cairan yang tampaknya identik di atas meja. Ayo, pilih satu. Tuan keluarga Yan berkata untuk bangkit sambil tersenyum, dan Yan Liuye ada di sana menatap Rose sambil tersenyum. Ayo. Rose merasa aneh, karena orang-orang ini tidak membuat kabut. Tapi saat berikutnya, Rose tiba-tiba merasakan kekuatan aneh menyerang tubuhnya, dan Rose tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya hitam redup. Mulut Rose mulai gagap, dan Lin Tian melihat perubahan di tubuh Rose, dan dia tertawa di dalam hatinya, dan kemudian bertepuk tangan di tubuh Rose, dan berlari ke dalamnya. Pada saat ini, ada tubuh roh aneh di samping jiwa Rose. Ketika tubuh roh diserang oleh kepunahan virtual, ia dapat pergi dengan cepat. Pada saat yang sama Lin Tian berkata untuk bangkit, baris ke-6 adalah botol ke-9. Rose pulih, tetapi dia melihat pemandangan itu dengan jelas, jadi dia mengagumi dan menghargai Lin Tian di dalam hatinya, dan kemudian mengatakan hasilnya. Yan Jiazu dan yang lainnya mengira Mawar telah dibunuh oleh hantu dalam susunan, jadi dia tersenyum percaya diri, ayo, uji. Pada saat ini, seseorang maju ke depan, mengeluarkan sianyuanmu dan mengujinya pada botol itu. Saat ini, semua orang menahan napas sampai cahaya sianyuanmu berkedip liar, dan orang-orang dari keluarga Yan tampak jelek satu persatu. Bagaimana bisa, kata Yan Liuye, angin debu kayu bersemangat, tetapi juga melihat ke angin selatan kayu, saudaraku, lihatlah. Ini adalah keterampilannya. Petik 2.
Mu Nanfeng benar-benar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa membedakan musiannya dengan mudah. Wajah Yan banyak berubah, dan Rose berkata sambil tersenyum, "Ayo, 500 botol." Tuan keluarga Yan menggertakkan giginya dengan marah. "Ayo lagi." Tetapi ketika Lin Tian mendengar dari Mawar, dia berkata sambil tersenyum, "Beri aku 500 botol dulu, dan kamu akan menghemat uang." Tuan keluarga Yan berteriak dengan marah kepada orang-orang di belakangnya, "Pergi dan ambil 500 botol." Orang-orang di belakang segera pergi, sementara orang-orang di ruangan itu membicarakannya. Adapun Lin Tian, dia melihat sekeliling dan tertawa, konyol dia ingin menggunakan formasi untuk mengendalikannya. Saat ini, Tuan keluarga Yan menanyai satu orang dalam kegelapan susunan, apa yang terjadi. Kepala keluarga adalah pria di sebelahnya. Dia hanya menepuk bahu pengemis kecil itu dan menakut-nakuti kekuatan yang telah kami tembus ke dalam tubuh pengemis itu. Mendengar ini, Yan memandang Lin Tian dengan aneh dan berkata, "Bisakah kamu mundur?" "Saya, mengapa?" Lin Tian tersenyum, dan bangkit bertanya-tanya, "Dia saudaraku. Mengapa saya harus mundur?" Angin debu kayu juga tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia berteriak, "Mengapa mundur?" Tuan keluarga Yan berkata dengan dingin, "Untuk mencegahmu membuat masalah. Aku membuat kekacauan." Lin Tian tampak tertawa, tetapi tuan keluarga Yan melotot, "Itu benar." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya pikir Andalah yang mengatur susunan di sekitarnya dan membiarkan orang diam-diam mengendalikannya. Biarkan dia sengaja kalah." Kepala keluarga Yan terkejut, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan berdarah, nak." Orang lain juga berpikir Lin Tian terlalu bercanda, dan Yan Liuye mencibirnya. "Jika Anda memiliki formasi, Anda semua tahu bahwa pencapaian Anda tidak sebaik Anda yang bahkan tidak abadi." Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan Mu Nanfeng memandang Mu Chen Feng dan berkata, "Lihat dirimu, teman apa yang telah kamu ajarkan." "Saudaraku, dia bukan pembohong." Angin debu kayu sedang terburu-buru, tetapi angin selatan kayu masih menganggap Lin Tian pembohong. Rose secara alami percaya pada Lin Tian dan berkata, "Teman saya berkata bahwa jika ada formasi, pasti ada formasi." "Pengemis kecil," dia bilang, "kami harus mengendalikanmu. Apakah Anda percaya itu?" Tuan keluarga Yan mencibir, dan langsung bangkit membuka pintu untuk melihat jalur gunung. "Sejujurnya, ada sesuatu untuk mengendalikan jiwaku sekarang. Untungnya, ada teman saya, atau saya khawatir saya akan kalah sekarang." Ketika mereka mendengar ini, mereka saling memandang satu persatu, dan tuan keluarga Yan berkata, "Pengemis kecil, jangan salah paham." Rose tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan mereka, tetapi menunggu cairan itu datang. Tuan keluarga Yan memarahinya di dalam hati, sementara yang lain meragukan saat ini, bertanya-tanya apakah apa yang dikatakan Mawar itu benar. Sampai beberapa saat kemudian, tuan keluarga Yan meminta seseorang untuk memberi Rose cairan peri kayu, dan Rose berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Setelah itu, Mawar siap untuk pergi, dan pemimpin keluarga Yan berkata, "Apakah kamu tidak ingin bertaruh?" "Kamu curang, aku tidak akan bertaruh." Rose berkata sambil tersenyum, dan Tuan Yama berkata, "Aku bilang pengemis kecil, jika kamu ingin salah menipu kami, kamu harus memiliki bukti." "Bukti, itu ada di susunan sekitarnya." Rose menunjuk sekeliling, dan tuan keluarga Yan bersenandung, "Susunan. Jika demikian, mengapa Anda belum menemukannya?" Rose memandang Lin Tian, jelas untuk melihat apa yang dikatakan Lin Tian, dan Lin Tian memberitahu Mawar, "Keluarkan batu roh dan pukul ke arah yang saya katakan." Rose penasaran untuk mengeluarkan batu, sementara Rose bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mawar. Pada saat ini, Mawar menabrak batu ke arah tertentu, dan segera ada pola susunan di sekitarnya, seperti gelombang air. Semuanya kaget. "Ada formasi. Ada apa?" Tuan Istana Yan segera menjelaskan, "Ini hanya susunan perlindungan rumah judi saya, bukan untuk menyakiti orang." Rose tidak menyangka bahwa sisi lain adalah sofisme, jadi menurut persyaratan Lin Tian, dia langsung memukul batu roh ke suatu tempat. Pada saat berikutnya, susunan itu benar-benar rusak, dan ada banyak orang yang duduk di sekitar, termasuk seorang pemuda berjubah hitam dengan dahi putih kecil. Pada saat yang sama, pemuda itu memegang tengkorak di tangannya. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut dan berkata, "Ini Guixi." Guixi adalah pembudidaya hantu terkenal di dunia, dan keterampilan terbaiknya adalah mengendalikan keterampilan boneka jiwa. Setelah orang tersebut dikendalikan olehnya, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pihak lain. Oleh karena itu, orang sangat membencinya,
karena banyak orang telah dikendalikan olehnya. Jadi adegan itu segera menjadi berisik, dan bangkit menatap Tuan Yan yang tertegun. Tuan Yan, apa yang ingin Anda katakan? Saat ini, semua orang percaya apa yang dikatakan Mawar, jadi satu persatu mereka membenci Tuan keluarga Yan. Chapter 1661. Lin Tian dan Rose meninggalkan rumah judi, tetapi angin debu kayu mengejar mereka. Mereka saling menertawakan dan berkata, Anda benar-benar membunuh orang-orang. Membahayakan orang-orang. Rose tidak tahu apa artinya. Angin debu kayu berkata sambil tersenyum, soalnya, masalah hari ini, tidak ada yang berani pergi ke rumah judi dunia. Rose senang. Tentu saja, siapa yang bersemangat? Dia adalah pembudidaya hantu yang terkenal. Dia sering melakukan beberapa hal yang memalukan. Namun, pemimpin keluarga Yan ingin mengetahui bahwa jika Anda pergi ke rumah judi Wanji, orang-orang itu pasti buta. Angin debu kayu setuju, iya. Rose memandang Lin Tian dan berkata, tapi aku harus berterima kasih kepada saudara Lin kali ini, atau aku khawatir aku akan mengalami hari yang buruk hari ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga untuk cairan peri kayuku. Lin Tian menertawakan Rose, dan Rose segera memberi Lin Tian 500 botol yang baru saja dia miliki. Ini dia, aku hanya butuh 80 botol sebelumnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Bukankah itu 73? Petik 2. Anda berkontribusi sepanjang jalan, dan saya tidak membantu. Saya menghasilkan 80. Maaf, kata Rose. Angin debu kayu tidak peduli apa yang mereka diskusikan, tetapi langsung berkata, hari ini saya merawat. Mengobati. Rose bertanya-tanya, dan angin debu kayu berkata sambil tersenyum, ya, aku ingin membungkuk padamu. Rose tercengang di sebelah lain, membungkuk. Saya bilang Anda tidak sakit. Petik 2. Ada apa? Pertanyaan. Angin debu kayu bertanya, dan Rose berkata sambil tersenyum, semua orang tahu saudaramu, tapi dia sangat ketat padamu. Jika dia tahu bahwa Anda dan orang lain saling membungkuk, dia akan segera membunuh mereka. Debu kayu angin tapi cara berpuas diri, kali ini harus mempercayakan berkahmu, aku memperoleh kemenangan, oleh karena itu nanti kakak laki-lakiku, tidak akan keberatan denganku. Tidak peduli kamu, benar atau salah, Rose tidak percaya, tetapi angin berjanji, tidak masalah. Tapi Mawar memandang Lin Tian dan berkata, baiklah, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Lin Tian belum membuka mulutnya, dan angin debu kayu menarik Lin Tian menjauh, jangan katakan, mari kita bicara di meja anggur. Selesai mengatakan, angin debu kayu menarik dua orang menjauh, tetapi tidak jauh dari gang kecil, sesosok muncul secara bertahap. Pria ini hanyalah harapan hantu yang diteriakkan semua orang untuk dikalahkan sekarang. Saya melihat hantu berharap untuk melihat langit hutan yang jauh, dan kemudian kedipan menghilang. Namun, rumah judi Wanji ditutup. Adapun keluarga Yan, beberapa orang hanya tahu bahwa mereka telah mengundang harapan hantu. Lagi pula, kita semua tahu tentang karakter Guixi. Jika Anda tidak dapat membuat yang bagus, Anda akan membersihkannya secara bergantian. Kepala keluarga Yan sudah sangat umum. Setelah mendengar komentar orang-orang lagi, dia berkata, jika Anda punya waktu untuk bertengkar, lebih baik menemukan cara untuk membuat rumah judi kami terkenal. Semua orang tahu tidak mungkin untuk kembali, jadi mereka saling memandang satu persatu, dan Yan Liuye berkata, ayah, menurutku lebih baik membunuh mereka. Bunuh mereka, murah mereka. Kepala Yan Family bersenandung, dan Tuan ke-6 Yan ragu, apa maksudmu, ayah? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kamu bisa tinggal di rumah baru-baru ini. Pemimpin keluarga Yan berkata, dan berbalik. Tuan ke-6 Yan pergi dalam depresi. Ketika tuan keluarga Yan kembali ke ruang kerjanya, hantu itu muncul dan berkata, jangan khawatir, kamu telah membuat harga. Aku akan membawanya kepadamu. Tidak masalah. Tuan keluarga Yan bertanya, dan hantu si berkata sambil tersenyum, negeri dongeng berbakat, negeri dongeng tanpa negeri dongeng, apakah menurutmu aku akan takut? Itu bagus. Saya berharap untuk segera menangkap mereka. Sekarang mereka bersama dengan keluarga kayu. Saya tidak berani menyinggung keluarga kayu, jadi saya harus menunggu sampai mereka berpisah. Iya, kemudian Guixi pergi, dan pemimpin keluarga Yan bergumam, berani melawan keluarga Yanku. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup. Petik 2. Sekarang di kotak hotel, angin debu kayu memandang Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, aku akan memanggilmu saudara nanti. Rose tahu Lin Tian tidak mudah, jadi dia tersenyum dan berkata,
Aku akan memanggilmu kakak laki-laki juga. Lintian melihat bahwa mereka sangat antusias, jadi dia harus tersenyum, iya. Rose kemudian melihat angin debu kayu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu memanggilku saudara keduaku. Angin debu kayu tidak keberatan, masih bersemangat cara, garis itu, hari ini kita berziarah, nanti memiliki apa yang dibutuhkan, meskipun mencari aku. Rose sangat senang, dan berkata kepada Lintian dan istrinya, itu sama. Kamu bisa datang kapan saja. Lintian sangat tenang, sampai setelah makan anggur dan sayuran, angin debu kayu baru saja bangun dan berkata, hari sudah gelap, aku harus pulang. Rose berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa saudara ketiga paling takut pada kegelapan. Mengapa demikian? Ini adalah moto keluarga, jika kamu kembali terlambat, ayah dan saudara laki-lakiku akan membersihkanku. Debu kayu itu tidak berdaya, lalu dengan cepat tergelincir. Rose tertawa kecut. Ini tidak seperti pesona. Lintian berkata sambil tersenyum, keluar, jangan licik. Rose tersenyum menjauh dan melihat sekeliling. Ada apa? Hantu itu muncul di kursi di samping Lintian dan bangkit, dan kemudian tersenyum pada Lintian, ya, saya juga bisa mendeteksi ini. Aku bisa melihatmu melalui susunan di siang hari, tetapi tanpa susunan sekarang, tidak masalah untuk menemukanmu secara alami. Mendengar ini, Guixi menatap Lintian dan ragu, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa merasakanku dan menemukanku jika kamu bahkan tidak memiliki siange. Aku tidak punya jin, tapi aku punya akal sehat yang baik. Lintian berkata sambil tersenyum, dan Guixi segera memancarkan cahaya aneh dan berkata, apakah kamu mengambil tubuh orang lain? Bawa pergi, bagaimana menurutmu? Lintian menertawakan harapan hantu, dan harapan hantu menggelengkan kepalanya lagi. Jika Anda mengambil, saya bisa melihatnya sekilas. Lintian berkata sambil tersenyum, ketahui saja. Tapi Guixi berkata, saya tidak peduli apakah Anda mengambil atau tidak. Sekarang aku akan memberimu jalan. Oh, cara apa? Petik 2. Kalian berdua, ikut denganku ke Yanfu, tunggu pengaturan pemimpin keluarga Yan, atau mati sekarang, aku akan mengambil jiwamu. Hantu itu tidak menginginkan apa-apa. Rose langsung terkejut. Mengapa? Guixi melepaskan jiwa yang kuat, dan kerangka muncul di tangannya, dan bayangan kerangka bergegas kena Rose. Rose segera merasa bahwa tubuhnya bukan miliknya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Aku jauh lebih kuat darimu. Hantu si itu adalah dewa, jadi ketika dia mencobanya, Rose tidak bisa menolak. Rose sangat cemas sehingga dia ingin memukul dirinya sendiri, tetapi tangannya di luar kendali. Dia hanya bisa mengalahkan meja di sana sampai Lintian memukul Mawar dengan tangan kosong. Kerangka di tubuh Rose segera berteriak, lalu meninggalkan tubuhnya, dan hantu itu menatap Lintian dengan aneh, kekuatan jiwamu sangat kuat. Rose menatap Lintian dengan penuh semangat. Terima kasih, saudara. Lintian, bagaimanapun, memandang Guixi. Sebelum aku marah, cepatlah, atau aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketika Lintian selesai, dia mulai minum dan sama sekali mengabaikan keberadaan pihak lain. Guixi tertawa, wah, aku Tuhan, kamu berani mengancamku. Chapter 1662. Lintian tenang dan nyaman, tetapi Rose gugup. Bagaimanapun, Tian Guixian jauh lebih kuat dari mereka. Kamu tidak takut, nak? Melihat ketidakpedulian Lintian, Guixi ragu, dan Lintian tertawa dan berkata, orang yang pandai dalam kultivasi hantu tidak lebih dari teknik hantu dan teknik jiwa, bukan? Kamu tahu, hantu si melotot, dan Lintian berkata sambil tersenyum, Caca, cara saya memperbaikinya, dialah yang menaklukkan kultivasi hantu. Guixi tidak percaya. Dia mengambil gambar tengkorak itu. 10 kerangka terbang keluar dari tengkorak, dan lampu merah bersinar. Kemudian dia bergegas menuju hutan. Rose terkejut dan dengan cepat mengingatkan Lintian, hati-hati. Tapi Lintian tidak menghindari. Dia terus duduk di sana dan membiarkan 10 kerangka masuk ke dalam tubuhnya. Hantu itu berkata dengan dingin, nak, jika aku memberimu perintah, hal-hal itu akan melahap jiwamu. Kalau begitu kamu memerintahkan untuk mencoba. Lintian berkata kepada hantu si sambil tersenyum. Melihat sikap keras kepala Lintian, hantu si melotot, kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku. Saya melihat Guixi mulai bernyanyi, tetapi saat berikutnya, 10 kerangka asap keluar, tetapi mereka berubah menjadi apa-apa di depan hutan. Di tempat, Guixi memuntahkan darah, dan Rose tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Adapun Lintian, dia berkata sambil tersenyum, hal-hal ini didukung oleh jiwamu,
jadi seberapa kuat kamu, seberapa kuat mereka. Pada saat yang sama, jika mereka terluka, kamu akan terluka, kan? Guixi terlihat jelek. Dengan jentikan lengan bajunya, belati hantu terbang keluar, dan kecepatannya sangat cepat. Wajah Rose berubah lagi, tetapi sebelum dia berbicara, belati itu melengkung di udara dan mengenai hantu itu. Dalam adegan ini, Rose konyol, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melempar belati?" "Saya melukai diri saya sendiri." Petik 2. Guixi terlihat jelek, kemudian dia berbalik dan menghilang menjadi bayangan. Dia tidak berani tinggal di sini. Rose membeku. "Begitulah kelanjutannya. Mengapa kamu tidak lari? Tunggu saya membersihkan." Lin Tian meletakkan gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Rose menatap Lin Tian dengan aneh dan bergumam pada dirinya sendiri, "Itu mengerikan. Bagaimana dia melakukannya?" Lin Tian kemudian bangkit dan tersenyum, "Oke, aku akan pergi dulu. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa pergi ke penginapan Xianyun untuk menemukanku." Penginapan Xianyun. Bukankah itu tempat klan Xianyun? Rose terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Saya punya teman yang diundang oleh Xian Yunzong untuk menjadi tamu, jadi Xian Yunzong mengatur kami untuk tinggal di sana." Rose tiba-tiba menyadari, "Oke, kamu bisa pergi." Lin Tian pergi dari sini dan pergi ke Xianyun Inn karena dia tahu bahwa itu relatif aman dan cocok baginya untuk menyerap cairan. Untuk Mawar, dia juga pergi dengan penuh semangat dengan 80 botol cairan peri kayunya. Guixi terluka parah dan berlari kembali ke keluarga Yan. Ketika pemimpin keluarga Yan melihat Guixi kembali, dia akan bersemangat dan menemukan bahwa dia terluka dan pucat. "Ada apa?" Tuan keluarga Yan bertanya dengan ragu, dan hantu si berkata dengan muram, "Bocah itu, menyembunyikan kekuatanmu. Maksudmu pengemis kecil?" "Tidak, pria di samping pengemis kecil itu sangat sulit." Hantu si menggertakkan giginya, tetapi pemimpin keluarga Yan meragukan, "Dia. Apakah itu sangat kuat?" Petik 2. "Aku akan sembuh dulu, dan kemudian aku akan memberitahumu kapan aku lebih baik." Guixi menemukan tempat untuk duduk, tetapi pemimpin keluarga Yan harus menjaga. Pada saat ini di rumah kayu, angin debu kayu mengalir ke dalam rumah, melihat ke langit, dan kemudian melonggarkan jalan napas. "Oke, hampir. Minum seperti ini." Mu Nanfeng datang dari koridor dan menatap angin debu kayu di halaman. Angin debu kayu tertawa canggung dan berkata, "Bahagia, jadi minumlah. Angin selatan kayu akan segera pecah," tetapi angin debu kayu berkata, "Jangan lupa, kamu dan aku sepakat, mulai hari ini, tidak bisa mengaturku. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjagamu, tapi ayahku masih bisa menjagamu," kata Mu Nanfeng. "Ayah? Mana?" Petik 2. "Di belakangmu." Angin selatan kayu dengan cara dingin, dan angin debu kayu mengejutkan besar berbalik. Lihat saja seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih, tangan ke belakang, cara marah, sayap keras. "Ayah, aku kembali tepat waktu." Angin debu kayu segera bertiup kencang. "Saya kembali tepat waktu, tetapi apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan hari ini?" Pemilik kayu berteriak. "Angin debu kayu tidak mengerti apa yang saya lakukan hari ini. Bukankah cukup pergi dengan pengemis dan orang-orang yang tidak diketahui asalnya? Saya tidak tahu apa itu. Mereka adalah kakak laki-laki tertua dan saudara laki-laki kedua saya." Bahwa debu kayu angin sepoi-sepoi mengatakan, "Tetapi rumah kayu pendukung jalan napas, kembali kakak laki-laki tertua dua kakak laki-laki. Apakah Anda tidak takut dimanfaatkan?" Petik 2. "Siapa yang mau menggunakan saya?" Angin debu kayu menggelengkan kepalanya, tetapi jalan napas utama kayu, "Lalu pernahkah kamu memikirkan orang tadi kenal itu, mengapa kamu bisa melihat melalui cairan peri kayu?" "Kakakku, dia hebat," angin debu kayu menjelaskan. Namun, master kayu itu menatapnya seperti orang bodoh. "Ini kuat, tapi kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya?" "Ayah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Saya tidak suka berpikir." Debu kayu angin tukau, dan pemilik kayu berkata, "Sangat sederhana. Tidak muncul sebelumnya, sekarang tiba-tiba muncul, dan itu ada di Barian, dan sekarang kamu dan tidak menyembah. Apakah kamu ingin memanfaatkanmu?" Mu Chanfeng tidak menyukai ini dan berkata, "Ayah, sudah kubilang, kamu tidak bisa mengatakan itu tentang kakak laki-lakiku." "Apa?" Sayapnya keras. "Melawan ayah, benar keluarga kayu mendominasi jalan napas, sementara angin debu kayu bersenandung, aku tidak akan memberitahumu. Aku akan mandi." Selesai mengatakan, debu kayu angin sepoi-sepoi daun,
dan pendukung kayu marah, saya ini untuk mengajari Anda bagaimana mengenal seseorang. Tapi angin debu kayu sudah pergi, dan angin selatan kayu menenangkan jalan. Ayah, kamu juga tidak marah, adik laki-laki, adalah karakter seperti itu. Cepat atau lambat karakternya akan membunuhnya. Guru kayu berkata dengan muram. Mu Nanfeng cara tak berdaya, ayah, dia telah tumbuh dewasa. Dewasa, itu saja, tumbuh dewasa. Mas kayu tertukau dao, sementara angin selatan kayu ragu-ragu. Ayah, mungkin kedua temannya tidak akan sama seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya, lihatlah seberapa cepat teman-temannya dulu berlari. Pemilik kayu tertekan. Setelah memikirkannya, Mu Nanfeng berkata, ayah, kita bisa terus mengikuti metode sebelumnya. Kepala keluarga kayu tercengang dan berkata, maksudmu, berpura-pura diculik. Kemudian beritahu kedua temannya apakah mereka ingin membantu mereka. Petik 2. Iya, Tuan kayu itu mengangguk, baiklah, besok kamu bisa mengaturnya sehingga dia bisa membuka matanya dan melihat siapa kedua temannya. Saya mengerti. Setelah Mu Nanfeng mengeluarkan suara, dia mengirim pemiliknya pergi, dan Mu Nanfeng menghela nafas, ini sangat memilukan. Kemudian, Mu Nanfeng pergi, dan Lin Tian tidak tahu bahwa keluargamu begitu ketat dengan pengurus rumah tangga Mu Chen Feng, apalagi akan ada ujian yang menunggunya. Tapi ujiannya belum datang. Ketika dia tiba di Xianyun Inn, dia mengalami sedikit masalah. Chapter 1663. Di gerbang penginapan Xianyun, seorang murid sekte Xianyun berkata kepada Meng Yueqin, yang sedang duduk di lantai pertama, kakak bela diri Meng Yue, yaitu, dia berlari keluar di siang hari dan sekarang kembali. Meng Yueqin bangkit, berjalan ke Lin Tian, dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu kehabisan penginapan? Lin Tian saat ini menatap wanita di depannya dengan cermat. Dia tidak hanya dingin, tetapi juga sedikit cantik. Dia tersenyum, kenapa aku tidak bisa keluar? Tahukah kamu, karena kamu. Saya ingin mengirim banyak murid untuk mencarinya. Jalan napas piano bulan impian itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wajah Lin Tian tidak bersalah, tetapi Meng Yueqin berkata dengan tergesa-gesa, orang-orang dari gerbang iblis selalu ingin menangkap temanmu, tetapi dia dilindungi oleh kami, tetapi orang-orang gerbang iblis itu hanya dapat memulai darimu dan menangkapmu untuk mengancam temanmu. Itu tidak sepadan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Bulan Mimpikin berkata dengan marah, jika kamu tidak memiliki prestasi, jangan berlarian. Dengan itu, Meng Yueqin berbalik dan kembali ke tempat duduknya untuk minum teh pengap. Setelah mendengar kembalinya Lin Tian, Huo Lianjue dan yang lainnya di lantai atas turun dari lantai atas. Hanya dengarkan api dengan cara yang benar-benar bersemangat, senior, kamu kembali. Kiao Xiao juga menghela nafas, membuat kita takut setengah mati. Kami pikir kamu ditangkap oleh orang-orang dari gerbang iblis, kata Raja. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku adalah orang yang bahkan bukan peri. Untuk apa orang lain menangkapku? Kiao Xiao menunjuk ke api dan berkata, dia membunuh kelabang di siang hari, yang menarik beberapa orang iblis. Hari ini, kami hampir terjebak. Oh, bagaimana mereka bisa mengadu domba Anda? Lin Tian tersenyum dan bertanya kepada Kiao Xiao, ada seorang wanita yang berbohong kepada kami dan mengatakan bahwa seseorang datang kepada kami, tetapi begitu kami turun, wanita itu akan mulai menyerang kami. Jika bukan karena gadis impian ini, kami akan takut. Mimpi bulan Qin tapi cara tertekan, jangan berterima kasih. Lin Tian tersenyum, ternyata sesuatu yang sangat menarik terjadi. Kiao Xiao dan yang lainnya mengangguk, dan Lin Tian Xiao berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Istirahatlah. Dengan itu, Lin Tian naik ke atas, dan Meng Yueqin memarahi dalam hatinya, pria ini tidak sopan. Pada saat ini, tali panjang di luar pintu, menjerat tubuh api, dan kemudian dengan cepat ditarik keluar. Orang-orang di Xianyun Inn terkejut dan dikejar satu demi satu, sementara Meng Yueqin melompat ke depan, dan kemudian hanya melihat peri di atap. Dia menawan. Lihat senyum menawan iblis untuk mengatakan, akhirnya biarkan aku menangkap. Biarkan dia pergi, kata Meng Yueqin, terengah-engah. Ingin aku melepaskan orang, tidak mau. Iblis menawan selesai mengatakan, melompat menjauh, dan bermimpi Yueqin segera membiarkan orang mengikuti. Pada saat yang sama juga berkata kepada Lin Tian dan yang lainnya, kamu di sini, jangan berlarian untukku. Dengan itu, Meng Yueqin pergi, dan Lin Tian memandang Kiao Xiao dan berkata, kamu tetap di sini. Kemudian Lin Tian juga keluar, dan Meng Yueqin berlari ke persimpangan jalan di kota,
tetapi dia tidak dapat menemukan jejak satu sama lain, yang membuatnya marah. Sialan. Lin Tian muncul di belakangnya dan berkata, ikuti aku. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke jalan untuk pergi, dan bulan impian Qin dalam keadaan cemas. Melihat Lin Tian sekarang, dia bahkan menyusulnya dengan marah, bukankah aku membiarkanmu tinggal di penginapan? Aku ingin menyelamatkannya. Bantuan, hanya kamu. Jangan membuat kekacauan. Bulan mimpi ini saluran napas Qin, tetapi Lin Tian berhenti dan bertanya, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Dream Yue Qin segera terdiam, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, atau dengan patuh ikuti aku. Setelah itu, Lin Tian membuat lompatan, tetapi Meng Yue Qin tidak menyangka Lin Tian begitu cepat, jadi dia mengejar. Adapun murid Xian Yunzong lainnya, mereka tidak bisa mengejar sama sekali, jadi mereka hanya bisa melihat mereka pergi. Lin Tian melompat ke jembatan, dan bulan mimpi Qin berkata, apa yang akan kamu lakukan? Di masa lalu, itu adalah hutan iblis klan iblis. Hutan iblis, ya, tempat di mana iblis berkumpul. Meng Yue Qin berkata, tetapi Lin Tian berkata, mereka telah masuk, dan tidak jauh. Lin Tian selesai berkata, dan bergegas ke jalan napas bulan impian Qin, itu benar-benar pria yang berantakan. Begitu mereka terbang sebentar, iblis kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana-mana. Beberapa dari mereka telah menjadi dewasa, beberapa dari mereka adalah binatang buas. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria yang terikat pada cahaya. Api yang tidak bisa dihentikan, dan iblis yang mempesona itu duduk di satu sisi dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu bisa membawa piano bulan impianmu. Biarkan dia pergi. Meng Yue Qin segera mengeluarkan piano untuk berjaga-jaga, tetapi iblis itu menawan dan berkata sambil tersenyum, Meng Yue Qin, tahukah kamu? Jika Anda dan Wang Chaotian kehilangan satu orang, kekuatan musik yang Anda mainkan akan sangat berkurang, dan kekuatan membunuh juga akan melemah untuk orang-orang iblis kita. Petik 2. Bulan mimpi Qin bersenandung dengan cara, aku seseorang, juga cukup untuk menghadapimu. Oh, apakah itu? Bagaimana jika kita? Iblis itu menawan dan melihat ke tempat gelap, dan iblis itu datang dari tempat gelap. Saat ini, iblis itu menawan dan pamer, iblis benar, pernahkah kamu melihatnya? Pria aneh yang kamu katakan terjebak olehku saat ini. Iblis itu menatap api dan bertanya dengan dingin, katakanlah, bagaimana kamu mengalahkan kelabangku? Ketika iblis itu berbicara, tangan kanannya telah berubah menjadi cakar mantis yang tajam, dan diletakkan di leher api. Meng Yue Qin terkejut, biarkan dia pergi. Iblis itu mencibir, mungkinkah? Meng Yue Qin sedang terburu-buru. Dia memainkan Guqin, tetapi tanpa bantuan Wang Chaotian, suara Guqin tidak memiliki pengaruh besar pada iblis di sekitarnya dan dua iblis di depannya. Iblis itu menawan dan tertawa, aku bilang, tanpa Wang Chaotian, kamu tidak bisa melakukannya. Iblis reguler terus menatap api dan menolak untuk bertanya, katakan. Huolian tidak pernah tahu harus berkata apa, tetapi Lin Tian menatap iblis itu, biarkan dia pergi, dia tidak akan tahu. Iblis itu menatap Lin Tian. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Iblis menawan diejek Lin Tian, anak kecil, kamu kultivasi ini, atau jangan menambah kebingungan, dengan patuh berdiri di sana, tunggu kami memperbaikinya, jika kamu dalam suasana hati yang baik, biarkan kamu pergi. Wajah Lin Tian tidak berdaya. Maksudku, dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada gunanya mengikatnya dan bertanya. Iblis itu terganggu lagi, sangat marah, lompatan ke Lin Tian, ingin mati. Bulan mimpi Qin segera menarik Lin Tian ke satu sisi jalan napas, kamu tidak membuat masalah untukku, cepat berdiri di belakangku. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, kamu semua di waktu luangmu. Apakah berguna untuk berdiri di belakangmu? Setidaknya aku peri, kamu bahkan bukan peri. Mimpi bulan Qin saluran napas, lalu lepaskan napas yang kuat, siap bertarung dengan iblis. Iblis itu mencibir, bulan mimpi Qin, tanpa awan peri untuk menghilangkan lagu jahat, kekuatanmu tidak cukup. Benarkah? Ayo coba. Bulan mimpi Qin mulai memancarkan cahaya biru, siap bersaing dengan iblis. Iblis adalah senyum aneh dan jahat, dan kemudian satu tangan memadatkan roh iblis menjadi bayangan tinju yang kuat terbang ke bulan mimpi Qin. Meng Yue Qin segera melindungi dirinya dengan penutup biru air, tetapi dia masih mundur beberapa langkah setelah gempa. Ketika dia akhirnya berdiri, wajahnya pucat. Jelas, iblis itu menyerang, yang membuatnya hampir tidak bisa melawan. Chapter 1664. Iblis itu tertawa, Meng Yue Qin,
kamu tahu bahwa hutan iblis ini, kalian manusia tidak berani datang, tetapi kamu datang saja, ini bukan untuk mati. Meng Yuekin tidak berdaya, tetapi dia bertanggung jawab untuk melindungi api. Dia hanya bisa berkata, jadi apa? Ini lebih baik daripada kamu monster yang rakus akan hidup dan takut mati. Petik 2. Serakah akan hidup dan takut mati. Itulah kepintaran kami. Kami tidak berkelahi dengan kalian manusia. Iblis itu tertawa. Meng Yuekin terlalu marah untuk berbicara, tetapi pesona iblis berkata sambil tersenyum, Meng Yuekin, apakah kamu punya kata-kata terakhir sebelum kamu mati? Biarkan mereka pergi, aku akan tinggal. Bagaimana? Meng Yuekin menatap pesona iblis dan jalan napas positif iblis, dan pesona iblis Tut-Tut berkata sambil tersenyum, aku khawatir itu agak sulit. Iblis itu sedang melihat api. Dia membunuh kelabang saya. Apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi? Bulan Mimpikin memandang mereka untuk tidak tertipu, di dalam hati mulai cemas, tetapi Lintian melihat Bulan Mimpikin, bisakah kamu meminjam gukin kamu untuk sekali pakai? Jam berapa sekarang? Bisakah Anda berhenti mengacaukan? Bulan Mimpikin tertekan, dan Lintian ragu-ragu, saya tidak membuat masalah, saya hanya ingin mencoba. Apa yang kamu coba? Semuanya akan mati. Bulan Mimpikin kidi hati, dan iblis itu menatap Lintian dan tertawa, wah, beri kamu gukin, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Cobalah. Lintian tersenyum sedikit, tetapi orang-orang iblis itu tidak bisa menahan tawa. Apakah anak ini gila? Jika Anda bahkan tidak memiliki sugar, Anda ingin melakukannya. Petik 2. Selalu ada begitu banyak orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setan itu menawan tetapi tidak bisa menahan tawa dan berkata, iblis benar, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Setan itu ragu-ragu dan berkata, iya. Iblis yang menawan kemudian tertawa melihat Bulan Mimpikin, Bulan Mimpikin, aku sudah memberimu kesempatan, melihatmu tidak menghargai. Meng Yuekin terlalu marah untuk berbicara, tetapi dia berpikir bahwa dia dapat menunda waktu sampai keselamatan Xian Yunzong datang, jadi dia mengeluarkan gukin dan memberikannya kepada Lintian, dan bertanya, apa yang bisa kamu mainkan? Mainkan siapapun. Lintian selesai, meletakkan satu tangan di gukin, dan iblis tidak bisa menahan tawa. Meng Yuekin benar-benar ingin mencari tempat untuk bersembunyi, dan Lintian mulai mengoperasikan tangannya, dan kemudian suara piano terbang sedikit. Suara piano yang kuat, gila, dan senyum wajah iblis itu menghilang, diikuti oleh teriakan. Bulan Mimpikin tertegun, awan peri menghilangkan kejahatanku alam ke-9, kamu, bagaimana kamu bisa? Lintian tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum dan berkata, lagu ini memiliki 9 alam, dan kamu hanya tahu 3 alam pertama, jadi kekuatannya tidak terlalu bagus. Tapi sekarang saya menggunakan alam ke-9, mereka seharusnya tidak tahan. Benar saja, iblis-iblis kecil itu tidak bisa saling melawan. Mereka semua jatuh ke tanah dan berguling, tetapi iblis itu sangat menawan dan menyesal. Kedua iblis itu masih memarahi, tetapi mereka segera menyerang Lintian untuk menahan suara Qin. Bulan Mimpikin kejutan besar, hati-hati. Lintian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghindari serangan kedua monster itu. Meng Yuekin terkejut, di sini. Tidak hanya itu, Lintian meningkatkan upayanya, tetapi juga menambahkan kekuatan jiwa ke lagu tersebut. Sehingga kekuatan suara piano bahkan lebih besar dari imajinasi, jadi biarkan kedua monster itu mundur terus-menerus, dan wajah mereka masih pucat. Akhirnya, kedua monster itu berkata bersama, mundur. Hanya lihat kedua iblis ini melompat, menghilang di hutan, dan iblis kecil lainnya dengan cepat berguling. Lintian menyingkirkan gukin dan melemparkannya ke mimpi Yuekin yang tertegun. Terima kasih. Dengan itu, Lin Tiandi mendatangi Huo Lianjue dan melepaskan talinya. Huo Lianjue berkata dengan penuh terima kasih banyak, Penatua. Jika tidak apa-apa, Lintian tersenyum, dan Bulan Mimpikin bertanya-tanya mengapa api itu disebut Lintian. Adapun Lintian, ketika dia melewati Meng Yuekin, dia bertanya, apakah kamu tidak pergi? Apakah Anda ingin menjadi hidangan iblis makanan Cina? Petik 2. Meng Yuekin dengan cepat kembali ke pikirannya dan mengikuti langkah Lintian. Namun, dia terkejut. Sekitar beberapa saat kemudian, setelah berjalan keluar dari hutan, sekelompok orang muncul di seberang jembatan. Orang-orang ini adalah klan Xianyun. Wang Chaotian adalah pemimpinnya. Wang Chaotian buru-buru bertanya, ada apa? Bulan Mimpikin terlihat jelek, bertemu iblis itu dan iblis menawan. Apa? Mereka berdua. Wang Chaotian terkejut, tetapi Meng Yuekin berkata,
tapi dia memukulinya dan melarikan diri. Bulan Mimpi Qin memandang Wang Chaotian, dan Wang Chaotian menatap Lin Tian dengan aneh. Apa? Dia, kedua monster itu sudah pergi. Petik 2. Lin Tian menertawakan keduanya, kamu berbicara perlahan, kita pergi. Setelah itu, Lin Tian membawa Huo Lianjue kembali ke penginapan, dan Meng Yue Qin menjelaskan masalah itu lagi. Ketika Wang Chaotian mendengar bahwa Lin Tian menggunakan suara piano yang mereka gunakan, dia tercengang, adik bela diri. Apa yang Anda katakan itu benar. Petik 2. Ya, itu adalah tempat ke-9 di mana awan abadi menghilangkan lagu jahat dan dia bahkan tidak bisa menguasai klan kita. Ketika Bulan Mimpi Qin mengatakan ini saat ini, dia tidak bisa mempercayainya. Wang Chaotian memandang Lin Tian di kejauhan dengan demensia. Sepertinya kita memiliki orang yang salah. Kakak senior, apa maksudmu? Kelabang itu mungkin telah dikalahkan olehnya, bukan oleh kompi pemadam kebakaran. Raja mendapatkan kembali martabatnya. Bulan Mimpi Qin tetapi ragu, tetapi di gerbang kota, dia tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya, tapi apakah dia menggunakan keahlian khusus? Kamu dan aku tahu. Wang Chaotian menatap Bulan Mimpi Qin. Meng Yue Qin terkejut. Ayo kembali untuk mencari tuannya dulu dan tanyakan lagi. Iya, kemudian mereka bergegas kembali ke Xian Yunzong. Namun, saat ini, kedua monster itu kembali ke kediaman mereka, dan singa batu itu bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana bisa mereka sangat menyakitkan pada saat yang sama? Petik 2. Iblis menawan dengan cara tertekan, oleh lubang. Manusia iblis itu menghalangi, sialan, aku tidak menyangka bocah itu, sangat mengerikan. Ceritakan apa yang terjadi. Suara di dalam singa bertanya dengan ragu, dan iblis itu menjelaskan seluruh proses satu persatu dengan pesona iblis. Mendengar ini, suara di dalam patung batu itu tidak bisa dipercaya, bahkan bukan Xiange, tetapi juga pengusiran setan Xianyun Sekte Xianyun, atau alam ke-9. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan beberapa keterampilan untuk menyerang jiwa, yang membuat jiwa kita sangat tidak nyaman, jadi kita tidak bisa menyingkirkannya. Setan itu hanya berkata, ya, suara piano anak itu terlalu jahat. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa seseorang dari klan Xianyun dapat mengolah alam ke-9. Tapi dia bukan dari klan Xianyun. Iblis itu berkata, iblis itu menawan juga menjelaskan, ya, saya sudah bertanya, bocah ini, baru saja datang hari ini. Sepertinya identitas orang ini perlu diperiksa. Suara di dalam patung itu menjadi curiga, dan iblis itu berkata dengan gigi menawan, ini, saya akan bertanggung jawab atas penyelidikan. Aku akan pergi juga, kata iblis. Di dalam patung itu, namun, dia tertawa, tanpa diduga, kamu tidak bertarung satu sama lain kali ini. Kedua pria itu saling memandang dengan muram, karena mereka tidak ingin bertarung satu sama lain, tetapi mereka terjebak hari ini. Mereka tidak merasakan suasana hati ini sama sekali. Baiklah, turun dan selidiki. Patung batu itu mengumpulkan tawa dan memberitahu kedua iblis itu. Petik 2. Iya, dua iblis mundur. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.